Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Malikatul Maghfirah dengan NIM 152111713084. Saya dari Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko pada aktivitas di sekitar rumah. Potensi bahaya yang dapat diidentifikasi meliputi bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan bahaya psikologi. Identifikasi potensi bahaya sendiri merupakan upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pengendalian risiko merupakan suatu upaya pengendalian potensi bahaya yang dilakukan di tempat kerja. Pada video kali ini ada 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Aktivitas yang pertama berlokasi di rumah tetangga yang sedang proses pembangunan. Aktivitas yang diamati yaitu pembangunan teras pada pemasangan gewel atau kuda-kuda batu. Potensi bahaya atau hazard yang pertama yaitu hazard mekanik, berupa paku yang besar dan lancip. Risiko yang didapatkan dari hazard pertama yaitu paku yang besar dan lancip apabila dipukul dengan palu secara tidak hati-hati akan mengenai tangan pekerja atau tertusuk, dan apabila mengenai kaki juga berisiko menimbulkan pendarahan. Pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi, menghilangkan paku dalam kegiatan pemasangan, namun tidak dapat dilakukan karena paku merupakan komponen penting. Yang kedua ada substitusi, mengganti paku dengan lem, namun lem tidak lebih kuat dan rekat dari paku, sehingga pada pengendalian ini perlu pertimbangan lebih lanjut. Yang ketiga ada modifikasi engineering. Modifikasi engineering tidak dapat dilakukan, mengingat paku tersebut merupakan bahan pokok dalam pembangunan. Yang keempat ada administrasi, memberikan arahan kepada pekerja bangunan untuk berhati-hati dalam menggunakan paku tersebut, serta memberikan anjuran keselamatan pada wadah paku atau palu yang akan digunakan, memberikan arahan untuk mengenakan safety boots agar kaki terhindar dari paku yang tercecer. Pengendalian risiko yang kelima ada APD atau alat pelindung diri, memberikan sarung tangan tebal atau gloves pada pekerja bangunan dan memberikan safety boots agar kaki pekerja aman dari paku yang berceceran. Potensi bahaya mekanik yang kedua yaitu tangga kayu. Risiko yang didapatkan yaitu pekerja bangunan dapat terjatuh saat menaiki tangga dari ketinggian. Pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi, menghilangkan tangga kayu tersebut agar tidak digunakan kembali oleh pekerja. Dan yang kedua ada substitusi, mengganti tangga kayu tersebut dengan tangga besi atau scaffolding sehingga kuat untuk menahan beban pekerja. Yang ketiga ada modifikasi engineering. Jika scaffolding atau tangga besi sulit didapatkan, alternatifnya adalah dengan memperbaiki rangka dari tangga kayu tersebut. Dan yang keempat ada administrasi, memberi arahan kepada pekerja mengenai tangga yang dapat digunakan secara aman, dan memberikan peringatan bahwa tangga kayu yang sedang digunakan kurang aman, sehingga dalam menggunakannya harus dinaiki oleh satu orang pekerja dan digunakan untuk menjangkau daerah yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, memberi rambu bahaya akan akibat bahaya dalam ketinggian. Pengendalian risiko yang kelima ada alat pelindung diri, memberikan pekerja safety harness dan safety helmet untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang mungkin bakal terjadi. Pada kegiatan pembangunan teras ini juga terdapat potensi bahaya fisika, yaitu suhu yang panas karena terpapar sinar matahari secara langsung. Risiko yang didapatkan yaitu membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat rendah hingga tinggi, meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar UV dengan durasi yang cukup lama. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu ada eliminasi. Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan, mengingat pekerja diharuskan bekerja di luar ruangan. Yang kedua ada substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan,
mengingat suhu panas merupakan sinar matahari langsung. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, memasang terpal kain untuk atap sementara sehingga pekerja tidak terpapar secara langsung oleh sinar matahari. Yang keempat ada administrasi, memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja untuk berteduh di jam-jam matahari terik untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Bisa juga dengan menempel poster keselamatan dan edukasi tentang bahaya sinar matahari. Nah, pada pengendalian risiko yang kelima ada APD atau alat pelindung diri. Memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, masker atau buff, dan menggunakan baju tertutup untuk menghindari paparan langsung sinar matahari sehingga meminimalisir pekerja terkena kanker kulit dan rasa terbakar pada kulit. Pada kegiatan ini juga terdapat potensi bahaya kimia, yaitu partikel debu dengan intensitas tinggi. Risiko yang didapatkan yaitu partikel debu dengan intensitas yang tinggi apabila terhidup terlalu sering dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin. Apabila debu juga mengenai mata, maka dapat menyebabkan iritasi mata dan kemerahan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan pada potensi bahaya kimia yaitu yang pertama eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel dalam lokasi berasal dari pasir yang digunakan untuk membangun. Sumber ini dapat dihilangkan dengan menyiram pasir dengan air agar tidak tertiup angin. Dan yang kedua ada substitusi, memindahkan pasir ke tempat yang sedikit jauh dengan jangkauan pekerja. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, sementara menutup gundukan pasir yang digunakan untuk membangun dengan terpal atau menyiraminya dengan air. Dan yang keempat ada administrasi, menghimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan. Anjurkan pekerja kita untuk rutin meneteskan obat tetes mata ke mata pekerja agar tidak terkena iritasi. Selain itu, memasang tulisan tentang edukasi kesehatan mata. Pengendalian risiko yang kelima ada alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker mulut atau respirator agar debu tidak terhirup. Dan agar debu tidak masuk ke mata, pekerja disarankan memakai kacamata dan lebih baik berwarna hitam agar mata tetap aman dari sinar matahari. Potensi bahaya selanjutnya ada ergonomi, yaitu posisi bekerja. Risiko yang ditimbulkan yaitu posisi bekerja yang kadang mengharuskan duduk dan kadang mengharuskan berdiri, membuat pekerja dapat mengalami nyeri otot. Dan pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama eliminasi, menghilangkan kebiasaan yang menyebabkan nyeri otot atau istirahat jika dirasa kaki sudah terasa pegal atau nyeri. Dan yang kedua substitusi, mengatur kegiatan pembangunan dengan melakukan kegiatan yang teratur atau terorganisir. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, memberikan rangka besi yang kokoh agar dapat digunakan istirahat sejenak oleh pekerja jika dirasa nyeri pada bagian tubuh saat memasang kabel. Dan yang keempat ada administrasi, memberikan waktu istirahat pada pekerja. Hal ini dapat meminimalisir pekerja mengalami nyeri otot dan pekerja dapat melakukan peregangan. Dan kita juga dapat memberi himbauan atau sosialisasi kepada pekerja tentang tanda-tanda nyeri dan cara mengobatinya. Pengendalian risiko yang selanjutnya ada alat pelindung diri. Pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk sehingga mengurangi rasa nyeri saat bekerja dalam posisi berdiri. Nah, kali ini ada potensi bahaya yang terakhir pada kegiatan pemasangan gewel, yaitu potensi bahaya psikologi berupa kelelahan akibat beban kerja. Risiko yang didapatkan membuat pekerja lesu, letih, sehingga pekerja tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan pada bahaya psikologi yaitu eliminasi, menghilangkan yang dirasa menjadi beban pekerja. Dan yang kedua ada substitusi, mengganti cara bekerja yang kurang efektif menjadi efektif dan terencana. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering,
merubah lingkungan kerja menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas, memodifikasi beberapa alat kerja yang dirasa kurang efektif. Dan yang keempat ada administrasi, melakukan pembagian kerja yang seimbang dan memilih partner kerja yang dirasa cukup akrab agar meminimalisir beban kerja atau perselisihan, memberi arahan untuk istirahat jika pekerja mengalami kelelahan di saat pekerjaan belum tuntas. Untuk pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri, memberikan pekerja alat pelindung diri yang lengkap atau sesuai kebutuhan saat bekerja, agar pekerja merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitasnya dan tidak merasa terbebani. Nah, pada setiap lokasi dan kegiatan yang kita lakukan tentunya memiliki potensi bahaya dan risiko masing-masing, dan setiap hazard di atas juga memiliki pengendalian masing-masing. Dengan menerapkan keselamatan dalam melakukan kegiatan, tentunya kita juga meminimalisir accident atau kecelakaan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.